Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, kisah hidup keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita cermati, itu bagaikan sumur inspirasi yang tidak pernah kering, yang bisa dijadikan pelajaran oleh setiap insan sepanjang zaman. Meskipun peristiwanya sudah jauh berabad-abad yang lalu, tetapi perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang luar biasa. Jadi sampai kemudian Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Jadi yang sebagai orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Jadi mengapa Nabi Ibrahim dijadikan nabi kesayangan Allah, di samping tentu saja nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW? Ya karena perjalanan hidupnya yang memang luar biasa. Sebagai sebuah keluarga, dia menjadi keluarga teladan bagi umat manusia. Sebagai pejuang juga pejuang teladan. Tapi untuk meraih posisi itu tentu tidak instan, melalui proses panjang yang penuh tantangan, penuh ujian, yang ekstrim ujiannya itu. Nah, coba kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu perjalanan hidupnya, dia diberi tugas oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Musuhnya orang yang terdekat, bapaknya sendiri menjadi penentang ajaran tauhid, karena bapaknya juga penyembah berhala, bahkan produsen berhala. Masyarakatnya juga menentangnya, pemerintahannya juga menentangnya. Itu kan tantangan yang luar biasa. Bahkan Nabi Ibrahim menemukan Tuhan itu melalui proses panjang penalaran. Jadi tidak tiba-tiba diberi saja, tapi melalui proses panjang penalaran, perenungan, sampai kemudian menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Sehingga sangat wajar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak tauhid. Setidaknya ada 3 hal yang bisa menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, kepatuhan total kepada perintah Allah. Jadi kalau sudah perintah Allah, adanya hanya taat, sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, keteguhan di dalam keyakinan. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim dan keluarga itu sangat penyabar, ya, sangat penyabar, sehingga menjadi teladan dalam keluarga sakinah itu. Kepatuhan total itu kita setidaknya pada 2 aspek ini menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, ketika diperintah untuk memindahkan Hajar ke Mekah, ya, di tempat yang sangat tandus,
yang tumbuhan pun enggan untuk hidup gitu. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan supaya meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di tempat yang tidak ada kehidupan itu. Tapi karena ini perintah Allah, Ibrahim, Hajar taat juga kepada perintah Allah itu, meskipun sangat berat. Coba orang tua mana yang rela meninggalkan anak istrinya yang anaknya masih bayi di tempat yang tidak ada kehidupan itu. Sehingga Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya itu dengan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun gitu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Saudara sekalian yang berbahagia, peristiwa ini tentu sangat mengagumkan ya. Bahkan setelah itu Hajar dan Ismail ditinggal, Nabi Ibrahim pergi begitu saja. Kemudian berteriak-teriak si Hajar itu, ini apa-apaan ini gitu. Apa-apaan? Apakah ini perintah Allah atau keinginan sendiri? Nabi Ibrahim boleh jadi karena hatinya tidak tega, itu sulit untuk menjawab. Ketika si Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim hanya sanggup menundukkan kepala. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau perintah Allah, ya pasrah. Jadi Hajar pun seorang istri yang sangat pasrah karena ini perintah. Jadi atas semua perintah keluarga Ibrahim adanya hanya pasrah. Dan pasrah kepada perintah itu tidak menyebabkan orang jadi turun derajatnya. Nah, jadi jangan merasa hina dengan taat kepada perintah itu. Itu yang pertama. Jadi kemudian sampai berdoa seperti tadi. Di tempat yang tandus, Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan diberi rezeki berupa buah-buahan. Dan doa Nabi Ibrahim itu terkabul semua. Orang cenderung ke sana. Nah, coba kita saksikan sekarang itu. Orang sampai antri untuk bisa berangkat ke Mekah dalam rangka haji atau umroh. Itu karena doa Ibrahim. Kemudian diberi rezeki berupa buah-buahan. Sekarang di tanah suci Mekah dan Madinah, meskipun tidak ada tanaman pohon pisang, tapi mau borong pisang di sana juga banyak sekali. Itu artinya apa? Doa Nabi Ibrahim terkabul. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari doa Nabi Ibrahim itu? Jangan sungkan-sungkan berdoa kepada Allah. Kalau itu merupakan kebutuhan, mohonkan saja kepada Allah. Asal itu kebutuhan, mohon kepada Allah, tidak usah malu-malu gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa agar diberi buah-buahan, itu kan doa yang secara teori tidak masuk akal. Di tanah tandus kok minta buah-buahan. Nah, maka kita teladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua wajib berdoa kepada Allah atas apa yang kita butuhkan, meskipun kelihatannya tidak masuk akal. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada ujian yang lebih berat lagi yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, yang istilah Jawanya itu kayak dadi bocah sing nyeneng-nyenengke gitu. Jadi sedang menyenangkan. Jadi orang tua itu kalau punya anak sudah berangkat remaja itu senang sekali.
Nah, sedang senang-senangnya punya anak yang sedap dipandang mata itu kok kemudian diperintahkan untuk menyembelihnya dengan tangannya sendiri gitu. Itu kan berat sekali. Coba orang tua mana? Orang tua itu punya anak, jangankan sakit kronis, baru flu atau pilek saja, itu orang tua sudah pontang-panting bagaimana cara menyehatkan anaknya. Lah ini kok disuruh menyembelih gitu. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, ujian yang sangat berat. Nah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi perintah Allah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan hebatnya lagi, anaknya itu yang bapaknya memberitahu kepada anaknya bahwa dia disuruh menyembelih anaknya, anaknya justru mendorong untuk melaksanakan perintah itu, mengatakan laksanakan saja perintah Allah, insya Allah kau mendapatiku dalam keadaan sabar. Ini kan luar biasa. Maka pelajaran yang kedua, di dalam rumah tangga itu Ibrahim kan pemimpin rumah tangga. Sesungguhnya ketika di perintah menyembelih itu kan SK-nya sudah jelas, laksanakan. Andai kata Ibrahim itu teko ambil pedang lalu anaknya disembelih, selesai. Tetapi Nabi Ibrahim meskipun punya kewenangan, dia tidak sewenang-wenang. Nah, disinilah pentingnya kita belajar dalam kehidupan rumah tangga Ibrahim. Siapapun di dalam rumah tangga itu meskipun punya kewenangan tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Nah, itu belajar dari perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau yang pertama tadi, Nabi Ibrahim dan keluarganya itu sangat patuh kepada perintah Allah. Maka yang kedua kelebihannya adalah sangat teguh di dalam memegang keyakinan. Meskipun yang dihadapi itu adalah orang tuanya, masyarakatnya, dan keluarganya, dan pemimpinnya atau pemerintahannya. Tetapi karena sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran, ya tidak ada alasan untuk tidak menghadapi orang-orang yang menentang itu, sampai dengan risiko harus menjalani hukuman dibakar. Ketika mau menjalani hukuman dibakar itu, Nabi Ibrahim sama sekali tidak tahu kalau nanti Allah akan menyelamatkan dari panasnya api. Sebagaimana tidak taunya Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya nanti akan diganti dengan sembelian yang besar gitu. Nek wis ngerti ya ora gumun gitu loh. Tidak gumun, wis ngerti arep genine adem lalu masuk ke perapian, ya itu ndak heran. Tapi Nabi Ibrahim nggak tahu itu. Tapi pasrah saja kepada aturan hukum, kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, di sini luar biasa, Ibrahim menghadapi orang banyak yang menentangnya. Di sini Ibrahim ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kebenaran itu bukan soal banyaknya dukungan. Kebenaran itu adalah keyakinan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akal sehat kita. Kalau sudah benar itu tidak peduli ada pendukungnya atau tidak ada pendukungnya. Bahkan Nabi Ibrahim itu bukan hanya dibenci, tetapi juga bukan hanya dia sendirian dalam menegakkan kebenaran, tapi juga banyak sindiran yang datang kepadanya. Dan itu tidak dipedulikan oleh Ibrahim. Jadi kita teladani ini. Ketika kita menegakkan kebenaran, meskipun sendirian dan banyak sindiran, kita tetap istiqomah dalam menegakkan kebenaran itu. Itulah saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang penyabar, ya, penyabar. Dan luar biasa ini kita teladani. Kesabaran itulah yang menyebabkan rumah tangga Ibrahim itu selamat
dan bisa kita ikuti. Nah, coba kita lihat ujian besar keluarga Ibrahim itu. Pertama, punya istri cantik yang bernama Saroh, disenangi oleh raja. Nah, diserahkan saja dengan tawal kepada Allah, diserahkan kepada raja. Tapi setiap raja itu mau menyentuh, stroke tangannya. Nah, lalu Saroh diminta mendoakan agar sembuh kembali. Sehingga berulang kali dilakukan itu. Jadi diselamatkan oleh Allah, tidak tersentuh oleh tangan raja. Bahkan kemudian raja memberikan hadiah Siti Hajar kepada Saroh itu sebagai pembantunya, yang kemudian oleh Saroh si Ibrahim diminta menikahi Hajar. Ujian yang kedua adalah sudah nikah lama sekali, sudah lebih dari 80 tahun belum dikaruniai putra, padahal sangat menginginkan gitu. Keluarga mana yang tidak menginginkan punya anak gitu. Tapi itu kan masalah yang sangat besar, masalah yang sangat besar. Tetapi keduanya, baik Saroh maupun Ibrahim, tidak saling menyalahkan. Nah, maka kunci dalam membangun rumah tangga harmonis itu, kalau ada masalah jangan menyalahkan, justru saling mendukung, saling sabar untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Sarah tidak menyalahkan Ibrahim, Ibrahim juga tidak menyalahkan Sarah. Coba kalau yang terjadi saling menyalahkan, bubrah rumah tangga itu. Jadi sekali lagi kita ikuti ini, kalau ada masalah jangan saling menyalahkan. Bahkan dalam kasus Nabi Muhammad, kalau ada masalah berebut salah. Jadi sayalah yang salah, saya minta maaf. Kira-kira seperti itu akan menjadi indah. Nah, kemudian yang ketiga, Saroh demi perjuangan, kelangsungan perjuangan suaminya, kelangsungan dakwah Islam, itu rela mengorbankan naluri keperempuanannya. Jadi naluri perempuan itu kan cemburu dengan perempuan yang lain. Maka tapi itu dikorbankan oleh Saroh dengan meminta Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Ibrahim diminta menikahi Hajar itu tidak kemudian yes, tidak, itu juga perjuangan batin yang tidak sederhana. Iki Saroh ki nglulu apa napa gitu. Itu kan dipikir oleh Ibrahim. Tapi dalam rangka untuk perjuangan dakwah, ya kemudian Ibrahim menikahi Hajar, lalu Hajar itu hamil dan kemudian punya anak. Nah, setelah punya anak kemudian muncullah naluri keperempuanan si Saroh, lalu ada kecemburuan. Karena cemburu maka kemudian si Hajar dipindah ke Mekah, dipisahkan tempatnya. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, untuk kelangsungan dakwah sang suami, Saroh rela mengorbankan naluri perempuanannya dengan menyuruh sang suami untuk menikahi Hajar. Ibrahim juga pasrah menuruti kehendak istrinya itu. Jadi perjuangan yang lebih besar itu diutamakan daripada hanya menuruti egoisme pribadi semata. Jadi kuncinya kita meneladani Ibrahim itu, kalau sudah perintah meskipun berat, keluarga Ibrahim tetap taat. Dan ternyata senantiasa taat itu tidak menurunkan derajat gitu. Nah, sebagai kepala rumah tangga, Ibrahim meskipun punya kewenangan tetapi tidak pernah sewenang-wenang. Nah, saudara sekalian, tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim itu. Marilah kita teladani. Tentu setiap keluarga, termasuk keluarga kita juga ada masalah. Maka saya sampaikan kata kunci dalam meneladani keluarga Ibrahim itu, yang pertama, kalau ada masalah tidak saling menyalahkan. Kalau ada masalah tidak saling menyalahkan, justru masing-masing berebut salah. Kemudian saling memaafkan. Kemudian yang kedua, semua pihak harus saling mendukung dalam menegakkan kebenaran dalam perjuangan itu.
Istri mendukung perjuangan suami. Suami juga mendukung perjuangan istri. Kemudian yang ketiga, dalam soal kebenaran, itu ukurannya bukan berapa jumlah dukungan. Meskipun sendirian dan banyak sindiran, kebenaran harus tetap ditegakkan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani keharmonisan rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.